Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kawan-kawan, kali ini saya akan bahas somasi terbaru untuk nasabah-nasabah yang gagal bayar di pinjaman online. Seperti apa? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali ya dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua, dan mudah-mudahan kalian di bulan Ramadan ini dapat menjalani ibadah puasa dengan baik, dengan khusyuk ya. Tentunya tetap fokus untuk pekerjaan dan produktivitas kalian masing-masing. Jangan terpengaruh dengan berbagai macam ancaman dan teror yang datang silih berganti ya. Anda harus fokus untuk menata kehidupan lebih baik lagi ke depannya. Abaikan segala macam bentuk teror tersebut, karena teror-teror tersebut tidak pernah akan terjadi. Nah, kali ini saya akan bahas yaitu somasi terbaru untuk nasabah-nasabah yang gagal bayar pinjol. Lihat dan waspada. Kalian harus paham ya. Kalian harus menonton video ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Jangan di-skip, jangan dilewat. Biar tidak ada ilmu ataupun informasi yang terlewat begitu saja. Sayang kalau misalnya terlewat ya. Karena video ini selalu saya dedikasikan untuk kalian semua nasabah yang gagal bayar, agar lebih paham, lebih cakep, lebih pinter terkait gagal bayar ya. Mudah-mudahan kalian bisa menangkapnya dengan baik. Silahkan simak videonya. Somasi adalah salah satu bentuk teguran hukum atau bentuk teguran ya yang biasa diberikan terkait tidak dipenuhinya hak salah satu pihak. Nah, kali ini saya akan bahas terkait masalah somasi yang dikirimkan oleh pihak pinjaman online. Nah, seperti apa nih untuk somasi untuk yang gagal bayar ya? Kalian harus paham terkait masalah ini. Ini adalah sesuatu hal yang paling dasar sekali, yang banyak sekali nasabah terjebak di dalamnya. Yuk kita lihat. Saya akan tampilkan secara full buat kalian semua ya. Ini adalah kiriman email yang diterima oleh nasabah yang gagal bayar di pinjaman online. Ya, saya tampilkan. Surat teguran hukum, judulnya Priyo Raharjo kepada saya ya. LSH Law Firm Priyo Raharjo SH MMS and Associates Advocate and Consultant at Law Jakarta. Hal teguran hukum, nama ditutup. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini Priyo Raharjo SH MMS, masing-masing sebagai advokat konsultan hukum pada kantor hukum LSH Law Firm selaku kuasa hukum dari pihak collection yang telah diberi kuasa penunjukan oleh pihak aplikasi pinjaman online untuk mengurus pinjaman saudara yang belum terselesaikan. Bersama ini kami datang ke hadapan saudara menyampaikan teguran hukum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa setelah dilakukan penagihan sebelumnya, ternyata hingga saat ini saudara belum juga melaksanakan kewajiban saudara untuk melakukan pembayaran di aplikasi kami. Bahwa oleh karenanya kami himbau kepada saudara untuk segera melakukan pembayaran dan pelunasan atas tagihan saudara yang belum terselesaikan di aplikasi yang telah terlambat jatuh tempo. Jika sampai saat hari ini tidak menerima bukti bayar, maka kami akan melakukan verifikasi terhadap data Anda, yaitu penelponan ke kantor. Lalu di sini ada juga data saudara kami serahkan ke fintech data center, artinya data Anda akan di blacklist permanen dari segala fintech. B. Sebagai nasabah bermasalah dan macet, kami akan laporkan data saudara melalui sistem laporan informasi keuangan SLIK OJK, artinya data Anda akan tercatat buruk di semua lembaga keuangan, baik simpan pinjam ataupun multi payment lainnya. 4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan, dengan ini kami memberikan teguran hukum agar saudara segera melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 hari.
terhitung sejak tanggal diterimanya surat ini. Selama tempo 2 hari tersebut, kami akan melakukan peninjauan di lapangan jika saudara dengan sengaja melakukan pemblokiran atau pemutusan hubungan sepihak. Akan kami anggap sebagai upaya saudara untuk penggelapan dana perusahaan. Bahwa dalam hal ini, sampai dengan jangka waktu tersebut, saudara belum juga melaksanakan kewajiban saudara atau tidak menghubungi kami, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan, yakni gugatan keperdataan dan tuntutan-tuntutan tindak pidana kepada kepolisian setempat, serta meminta untuk dilakukan screening data. Jika ditemukan 1 poin pemalsuan data diri, maka kami tuntut sebagai tindak pidana pemalsuan data pinjaman dan sipil. Demikian surat ini kami sampaikan dengan itikat baik atas perhatian dan pengenalan saudara. Terima kasih. Konfirmasi melalui WhatsApp di nomor 08 jika ada kendala. Jakarta, Kamis 23 Maret. Hormat kami. Head Law Firm, LSH Law Firm, Priyo Raharjo, SH, MMS. Saya kupas ya. Semangat saya kalau kayak gini ya. Untuk mencerdaskan kalian semua. Untuk membuka pikiran kalian semua. Jangan terjebak. Ya, ntar ya. Nah, ini AC-nya kurang dingin. Ya, teman-teman. Ini saya kasih tahu nih ya. Saya akan bedah. Ya, saya akan ulas dan saya akan review. Begini kawan-kawan. Bahwa di sini yang penting-penting aja ya. Bahwa di sini dia bilang kami bertanda tangan di bawah ini Priyo Raharjo SHMMS masing-masing sebagai advokat konsultan hukum pada kantor LSH Law selaku kuasa hukum dari pihak collection yang telah diberi kuasa penunjukan oleh pihak aplikasi pinjaman online untuk mengurus pinjaman saudara yang belum terselesaikan. Pinjaman online mana? Ya, siapa yang menunjuk Anda dan pinjaman online mana? Nah, ini saja sudah jelas membingungkan dan keliru. Pinjaman online mana? Advokat atau kuasa hukum itu sudah pasti. Dia akan menyebutkan detail. Ditunjuk oleh siapa? Berdasarkan surat kuasa. Ya, berdasarkan surat kuasa itu dari siapa, tertanggal berapa ditandatangani surat kuasa yang diberikan kepada dia sebagai advokat yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara masalah gagal bayar pinjaman online. Nah, kalian harus jeli ya. Lagian ini kan dikirim via email ya. Tidak dikirim via PDF yang ada tanda tangannya ya. Kalian harus jeli kalau ngelihat semacam ini ya. Kalian harus paham nih ya. Makanya tonton sampai akhir. Nanti saya akan ulas nih ya seperti apa ya. Tadi dia tidak menyebutkan dari mana. Ya, dari mana itu surat kuasanya? Pinjaman online, dia ngomong terus, saya selaku kuasa hukum dari pinjaman online mana? Pinjaman online apa? Pinjaman online banyak. Yang legal aja 102 pinjaman online. Sementara yang ilegal bertebaran di mana-mana banyak ribuan. Makanya kawan-kawan, jangan panik dulu ya. Jangan kedepankan panik Anda ya. Nih saya perlihatkan lagi ya. Lalu di sini juga bahwa yang penting-penting aja nih ya, saya kasih tahu kan tadi kalian sudah lihat ya, bahwa data saudara akan diserah ke FDC ya, silahkan ya, mau diserahkan kalian saat ini kan sudah komit gagal bayar, berarti tidak mementingkan data Anda mau dimasukkan ke FDC, bodoh amat, bener gak ya, paham ya? Oke. Sebagai nasabah bermasalah ya atau macet ya akan dilaporkan ke Slik OJK. Tidak ngaruh ya, ancaman kayak gitu nggak ngaruh buat kalian kan ya. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami memberikan teguran hukum ya. Mangga mau ditegur berkali-kali pun nasabah sudah tidak takut ya. Agar saudara segera melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 2 hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat ini. Selama tempo 2 hari tersebut kami akan melakukan peninjauan di lapangan. Cih, ada ya advokat melakukan peninjauan di lapangan. Advokat panas-panasan gitu. Gue jadi panas nih tuh, gue jadi panas nih. Lalu di sini juga ya. Saudara dengan sengaja melakukan pemblokiran atau pemutusan hubungan sepihak, kami akan anggap sebagai upaya saudara untuk penggelapan dana perusahaan. Apanya yang digelapkan, bos? Kalau ngomong jangan asal nyablak, bos. Ya, bahwa dalam hal ini dalam jangka waktu tersebut saudara belum juga melaksanakan kewajiban, tidak
atau tidak menghubungi kami, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan, yaitu gugatan keperdataan dan tuntutan, ya, tindak pidana kepada kepolisian setempat, serta meminta untuk dilakukan screening data. Jika terdapat satu poin aja, maka akan kami tuntut sebagai tindak pidana pemalsuan data, pinjaman, dan sipil. Udah ngaco nih, penuntutan, ya. Pemalsuan data, pinjaman, dan sipil. Apa? Pemalsuan data, pinjaman, dan sipil. Ya kan? Ngaco kan? Ngawur kan? Gitulah, terbalik. Ya. Ini nanti saya akan ulas ya, bentar lagi ya. Demikian surat ini kami sampaikan dengan itikat baik atas perhatian perkenanan. Terima kasih. Konfirmasi WhatsApp ke nomor sekian jika ada kendala ya. Di sini nggak jelas pinjaman online mana gitu. Sementara kalian sudah pernah dan sering ya dikirimi, bahkan ada yang dikirimi secara fisik ya. Terkait masalah somasi, ini dikirimi fisik, somasinya ada lembaran surat kuasanya. Dikirim ya. Jadi ada somasinya tertera bahwa saya dikuasakan atau kami dikuasakan oleh pihak dari pinjaman online apa. Disebutkan misalnya ada Pundi, ada kami, atau ada dari Aku Laku ya. Dengan surat kuasa tertanggal sekian, nomor sekian, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, jelas itu yang kayak gitu. Somasi bukan seperti ini. Jadi kalian ya, kalau ditakut-takuti hal seperti ini, kalian jangan pernah mundur sedikit pun. Kalian jangan pernah takut atas gertakan-gertakan seperti ini. Ini adalah upaya-upaya untuk melemahkan mental kalian, upaya-upaya untuk membuat mental kalian patah atau jatuh. Karena dengan begitu, awal mula kalian membaca saja kalian sudah takut. Maka keputusan Anda lah yang mereka harapkan untuk melakukan segera pembayaran. Pembayaran dengan cara apapun, mau gali lubang tutup lubang, mereka nggak peduli, mereka tidak mau tahu. Yang penting Anda bayar, itu yang ingin mereka sampaikan sebenarnya. Bukan ini, bukan somasi, tapi itu yang ingin mereka sampaikan agar Anda ngeri, agar Anda takut. Paham ya sampai sini? Jangan pernah takut dengan hal kayak gini kawan. Tidak ada satupun ya hal-hal yang seperti ini somasi berujung kepada penuntutan Anda sampai sidang perdata. Belum ada dan tidak ada. Jadi tidak ada alasan untuk Anda takut, semakin kalut, semakin kalap, semakin bingung, apalagi sampai gali lubang tutup lubang hanya gara-gara takut dikirimi hal semacam ini. Jangan lakukan hal itu kawan. Penuhi kebutuhan hidup keluarga Anda, itu yang lebih utama, yang lebih pokok. Jangan pernah Anda hal-hal seperti ini membuat Anda takut, lalu Anda hilap, kembali terjerumus ke dalam pinjaman online. Nauzubillah min dzalik. Paham ya sampai sini? Bahwa hal seperti ini adalah upaya gertakan agar membuat Anda takut, lalu Anda bayar. Kalau Anda paham terkait masalah ini, Anda paham dan benar-benar mengerti, silahkan feedback ke saya kawan-kawan. Bantu feedback ke saya dengan cara tulis di kolom komentar di video ini. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Tulis ya. Karena dengan seperti itu berarti Anda menancapkan afirmasi positif di dalam diri Anda sendiri bahwa saya memang paham. Saya mengerti apa yang sudah diulas dalam video ini dan saya tidak pernah ada pun sedikit pun rasa takut. Paham ya? Silakan ketik dan tulis di kolom komentar. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Alhamdulillah, sampai di penghujung video. Seperti biasa saya kasih kesimpulan. Video ini dari awal kalian lihat dan saya ulas, ini adalah upaya-upaya ya, mereka mengirimkan somasi seperti itu adalah upaya menyegerakan Anda bayar, untuk membuat Anda segera membayar pinjaman online, walaupun dia tidak menyebutkan spesifik pinjaman online yang mana. Mereka menyasar seperti itu secara global ya, karena gini nih ya, ada beberapa dari DC ini yang memegang pinjaman online, beberapa pinjaman online, bukan hanya misalnya Aku Laku ataupun dari Kredivo, dari Kredit Pintar. Mereka biasanya multi tugas. Jadi mereka sekarang langsung aja menyebarkan pinjaman online mana, kali aja Anda takut lalu Anda bayar. Nah seperti makanya mereka tidak menyebutkan spesifik dari pinjaman online mana. Mereka juga takut lah, ngeri ya kalau mereka melakukan hal seperti itu, apalagi dengan ancaman-ancaman somasi yang mereka buat seperti itu, yang tidak spesifik, yang tidak mendasar ya. Kita masih ragukan seperti apa itu, bener enggaknya, kan udah jelas tadi yang saya paparkan. Kalau misalnya somasi itu harus jelas mana surat kuasanya, atas dasar apa dibuatkan somasi tersebut, harus jelas. Berarti dasarnya adalah kuasa
dari pihak pinjaman online, dari pihak direksinya, menguasakan ke pihak konsultan hukum atau ke pihak kuasa hukum, advokat untuk menyelesaikan perkara atau menggugat nasabah. Ya, paham ya sampai sini? Jadi hal-hal tersebut adalah upaya-upaya untuk membuat Anda bayar, menyegerakan Anda bayar. Titik, tidak ada lagi yang lain. Jangan sampai terjerumus, terjerat kembali ke dalam riba pinjaman online hanya gara-gara Anda ketakutan. Tidak ada rasa takut ya, karena Anda sudah berjanji ke saya. Kalian sudah paham, kalian sudah mengerti, kalian sudah tidak takut. Janji loh itu, bukan janji ya. Janji di video nih. Oke, tetap kuat ya, stay strong, keep strong. Sebelum kita tutup video kali ini, seperti biasa saya ajak kalian semua untuk sama-sama kita beristighfar. Kita mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun atas segala hal yang terjadi saat ini, masalah-masalah yang datang silih berganti. Yang datang kepada kalian semua adalah benar-benar kalian timbulkan dan kalian ciptakan sendiri masalah tersebut. Karena kalian sengaja membuat lubang masalah dengan ngeriba pinjaman online. Itulah ya. Makanya kenapa saya bilang minta ampun. Astagfirullahaladzim. Minta ampunan Allah. Dan kita juga nanti akan berdoa sama-sama agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran atas setiap ikhtiar dan usaha yang akan kita kerjakan ke depannya. Yuk sama-sama kita beristighfar, lalu kita sambung dengan doa. Astagfirullahaladzim. 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 Teman-teman semua, tanpa kita sadari, kita sudah terperangkap ke dalam kejamnya riba pinjaman online yang banyak menimbulkan masalah, banyak menimbulkan perselisihan, banyak menimbulkan kehancuran hidup, hubungan baik, keharmonisan rumah tangga, semuanya hancur hanya gara-gara pinjaman online ini. Teman-teman, kita minta ampun, astagfirullahaladzim, minta ampunan atas kesalahan ini, dan kita tidak lagi untuk mengulangi kesalahan yang sama. Kita benar-benar keluar dari seluruh jeratan riba pinjaman online ini. Kita istiqomah, kita taubat, kita hijrah, dan kita tidak lagi mengenal riba pinjol sebagai sarana untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga kita, sebagai sarana untuk menghidupi keluarga kita semua. Yuk teman-teman, kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami ya Allah, ampuni kami yang telah melanggar perintah-Mu untuk meninggalkan riba pinjol ya Allah. Kami malah menerabas perintah-Mu, menantang perintah-perintah-Mu ya Allah. Ampuni kami semua. Kami ingin hijrah ya Allah, kami ingin tobat, kami ingin istiqomah, tidak lagi untuk terjerat atau masuk dalam kumparan riba setan pinjaman online. Ya Allah, perbaiki hidup kami, ekonomi kami, permudah ya Allah segala ikhtiar, usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Dekatkan kami dengan rezeki-Mu yang halal dan jauhkan kami dari semua rezeki-rezeki yang haram yang akan memusnahkan kehidupan kami. Ya Allah, sehatkan kami semua agar kami dapat menjemput seluruh rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya sampaikan, dan mohon bantuan serta support dari kalian semua, yaitu dengan cara mendukung channel ini untuk terus berkembang, untuk terus membersamai kalian, yaitu di subscribe. Bagi yang belum melakukan subscribe, silahkan di subscribe channel Jamal Official Club, lalu diaktifkan loncengnya. Kenapa harus diaktifkan loncengnya? Agar Anda mendapatkan pemberitahuan, update terkait upload video terbaru yang akan saya upload setiap hari, untuk kalian bisa tonton agar bisa mengedukasi kalian semua. Terima kasih yang sudah melakukan subscribe. Mudah-mudahan kalian semua diberikan keberkahan hidup dan Allah selamatkan dunia dan akhirat. Teman-teman, kalau kalian sudi, kiranya kalian ikhlas ya untuk membagikan video-video ini kepada teman-teman kalian lainnya melalui sosial media kalian. Insya Allah ketika video yang kalian share, yang kalian bagikan ini membuat seseorang itu berubah hidupnya, berubah totalitas, yang tadinya doyan minjol, yang tadinya senang banget dengan pinjaman online atau riba-riba lainnya, lalu mereka tobat, mereka hijrah setelah menonton video ini. Insya Allah itu akan menjadikan pahala jariah yang terbaik buat kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Stay strong, keep strong. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wallahu muwaffiq
ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.